Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sampai pertemuan kedua ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya serta hidayahnya, sehingga kita semuanya masih diberikan sehat jasmani dan sehat rohani, diberikan ketetapan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Telah diketahui bersama bahwasanya kemarin ketika sampean semuanya ngaji tentang masalah fikih, tentang masalah fikih itu ada salah satu pertanyaan. Ada salah satu pertanyaan, apa yang dinamakan dengan puasa? Apa yang dinamakan dengan puasa?
Puasa dari segi bahasa huwa al-imsak, artinya menahan. Puasa itu dari kata-kata soma yasumu sauman, itu berarti fi lughah di dalam arti bahasa yaitu menahan. Jikalau dalam arti syarak, arti istilah, fi istilahan, itu artinya al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyati lillahi ta'ala. Artinya menahan segala sesuatu yang telah membatalkan puasa, menahan segala sesuatu perkara-perkara yang mampu membatalkan puasa sejak mulai terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Tharqud Jannah channel official YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan sebenarnya bukan hanya menahan makan dan menahan untuk minum, tapi menahan segala sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu ingin berbicara kotor harus ditahan. Hawa nafsu berbicara atau menggunjingkan orang lain itu juga harus ditahan di bulan puasa atau jika kita sedang melakukan puasa. Ada yang bertanya, saya kemarin dapat atensi, ya, dapat pertanyaan online, bagaimana caranya sih supaya kita mampu menahan hawa nafsu? Bagaimana caranya hawa nafsu kita bisa diminimalisir? Ternyata ada caranya. Ada caranya. Ini saya cerita terlebih dahulu. Dulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal dan nafsu, mereka berdua itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesinilah kalian, kemarilah kalian. Supaya apa? Supaya mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyaksikan, untuk bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan alam semesta yang menciptakan mereka berdua. Ketika akal dipanggil oleh Allah, wahai akal, kemarilah kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya akal, wahai akal, man ana, siapakah aku ini? Dijawab oleh akal, anta rabbul alamin, jenengan Gusti adalah Tuhan semesta alam. Kemudian difirmankan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada akal, wa anta, dan siapakah kamu wahai akal? Akal itu menjawab, ana abdun fakirun, saya ini adalah hamba yang lemah. Ana abdun fakirun, ana abdun dhaifun, saya ini adalah hamba yang lemah. Itu jawabannya akal. Kemudian gantian nafsu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nafsu ta'ali, wahai nafsu kemarilah. Man ana, siapakah aku? Dijawab oleh nafsu, jawabannya ngawur, ya, tidak tahu tata krama kepada sang pencipta. Dijawab oleh nafsu, ana, wa anta. Saya ini ya saya, dan kamu itu ya kamu. Sehingga jawabannya tidak melegakan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok jawabannya seperti ini? Ditanya lagi yang kedua, ya nafsu, man ana wa man anta, siapakah aku dan siapakah kamu? Jawabannya sama seperti yang pertama, ana wa anta. Sampai ketiga kalinya juga tetap sama, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada nafsu, sehingga nafsu itu dibakar, dimasukkan api neraka jahanam selama 100 tahun kurang lebih. Kemudian setelah berlalu selama 100 tahun lebih, nafsu itu dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nafsu ta'ali, wahai nafsu kemarilah. Ditanya kembali dengan pertanyaan yang sama, man ana wa man anta, siapakah aku dan siapa kamu? Jawabannya ternyata tetaplah sama, ana wa anta. Dan Allah murka kembali, sehingga nafsu ini dimasukkan kembali ke dalam neraka jahanam. Namun ditambahi hukumannya, tidak diberikan makan, tidak diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nafsu yang ketika itu berada di dalam neraka jahanam itu merasa kelaparan, merasa kehausan, merasa kepanasan, merasa letih, lesu, lemah, tak berdaya. Kemudian setelah hukumannya selesai, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nafsu ta'ali, wahai nafsu marilah. Tanya kembali dengan pertanyaan yang sama, man ana, siapakah aku, wa man anta, dan siapakah kamu? Baru ketika itulah nafsu itu menjawab, ana abdun fakirun dhaifun wa anta ya Rabb, wa anta Rabbul alamin. Saya ini adalah hambamu yang sangat lemah, tak berdaya, sedangkan engkau ya Allah adalah Tuhan semesta alam. Jadi kesimpulannya, ya, orang berpuasa itu adalah bukan hanya karena merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan, tapi sebagai proses melatih diri kita, proses pendidikan bagi diri kita, supaya nafsu kita itu dapat diminimalisir. Sebab apa? Ya, sebab nafsu itu musuh yang nyata sebenarnya bagi kita. Bukan setan, bukan, tapi hawa nafsu itu musuh yang paling berat yang harus kita hadapi. Sebagaimana ada cerita lagi ketika Rasulullah Muhammad SAW telah menyelesaikan perang Badar. Beliau beristirahat sejenak di bawah pohon kurma untuk melepaskan rasa lelah beliau. Kemudian para sahabat berkumpul untuk menyatakan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kemenangan yang kaum muslimin peroleh. Karena yang menang ketika perang Badar itu yaitu kaum muslimin, bukan kaum jahiliyah, bukan kaum musyrikin. Tapi Rasulullah pada waktu itu bilang pada para sahabatnya, ya ashabi, inna raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, sesungguhnya kita ini telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kemudian para sahabat bertanya, loh kok bisa ya Rasul? Padahal perang Badar ini
adalah perang yang sangat besar menurut kami. Nah, itu bagi orang Islam, bagi orang Muslim, itu merupakan perang yang sangat besar. Jikalau sampeyan ae nek digeruduk wong 5 wis kalah wisan kowe anggap. Iya. Digeruduk wong 5 kalah. Tapi bagi sahabat Rasul, satu orang Islam Muslim melawan 10 orang kafir, tapi menang. Sebab apa? Dibantu oleh bala tentara malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bagi kaum muslimin itu perang yang sangat berat. Sebab satu orang musuh 10 orang. Tapi menurut Rasulullah itu merupakan jihad yang kecil. Lantas beliau ditanya, "Wa mal jihadul akbar ya Rasul?" Lantas apa jihad yang besar itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Sehingga dikatakan di dalam hadis yang lain, itu Rasulullah bersabda, a'da aduwikal ladzi nafsuka baina jambai. Bahwasanya musuhmu, ya, musuhmu yang paling berat itu adalah hawa nafsumu sendiri. Alladzi baina jambaika, yang berada di antara kedua lambungmu. Maksudnya apa? Nafsu itu ada di sini, ada di antara dua lambung. Ya, ada di antara dua lambung. Makanya untuk salah satu cara jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu, yaitu disuruh puasa. Sebagaimana ketika Allah menciptakan hawa nafsu dan akal. Hawa nafsu nggak bisa diajak kompromi, diajak bicara, nggak bisa. Sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun telah dimasukkan neraka, tetap ngeyel hawa nafsu, tetap tidak punya tata krama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum, sehingga hawa nafsu itu kalah, merasa rendah, merasa kalah. Makanya sampeyan puasa ini bukan hanya menahan untuk makan, bukan hanya menahan untuk minum saja, tapi menahan hawa nafsu. Pemirsa channel YouTube Tharikul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali berkata, as-sa'adatu kulluha fi ayyam lika rajulu nafsahu wasaqawatu fi antamlakahu nafsuhu. Kata Imam Ghazali, kebahagiaan adalah apabila kita mampu menguasai hawa nafsu, dan kesengsaraan jikalau kita yang dikuasai hawa nafsu. Memang betul di dunia ini seluruh manusia, ya, itu pasti mempunyai nafsu. Tidak ada manusia yang tidak punya nafsu. Semuanya punya. Semuanya punya. Karena yang bagian menggerakkan seluruh badan kita itu adalah nafsu. Sampean ingin makan itu karena sampean punya nafsu. Sampean ingin minum karena sampean punya nafsu. Sampean ingin tidur karena sampean juga punya nafsu. Tapi nafsu itu harus